Alhamdulillah Alhamdulilladzi ja'ala syahru ramadana lisairi syuhuri syahida. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'taradifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjika ilaha minan nar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluhu nabil mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, qalu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyakira syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Nurul Iman rahimakumullah, yang insyaallah semuanya yang hadir di sini sama-sama dirahmati Allah, sama-sama dimuliakan Allah, dan sama-sama insyaallah berkat Ramadan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah hadirkan kita di masjid yang mulia ini dan Allah sibukkan kita dengan taat dan agama. Bersyukur atas nikmat dan kenikmatan Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah pilih kita, Allah hadirkan kita, dan Allah ringankan langkah kita untuk hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Iman ini, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja peramalan di hari Jumat ini dan hari Jumat yang kemarin-kemarin, fa insyaallah Allah jumpakan kita dengan Jumat yang akan datang. Allah panjangkan umur kita, semua rangkaian ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah, selawat dan salam tentunya kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabatnya. Para ulama sepakat bahwasanya kita sebagai umat muslim, terkhusus umat Islam, siyogjanya lah kita untuk selalu dan selalu membasahi lisan kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena ketika Allah memerintahkan manusia untuk sholat, Allah tidak sholat. Karena Allah zat yang disembah, bukan sebagai penyembah. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk saum di bulan Ramadan, Allah tidak saum, karena itulah perintah Allah. Allah tidak menjalannya, tapi hamba-hambanya yang seyogyanya harus jalaninya. Maka ketika Allah memerintahkan manusia untuk berselawat kepada Nabi, justru Allah dan para malaikatnya yang lebih dulu berselawat kepada Nabi. Dalilnya ialah surat Al-Ahzab 56
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah memberikan rahmat dan ampunan. Sedangkan salawatnya para malaikat memohonkan rahmat dan ampunan. Untuk siapa? Sudah pasti untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah bersalawat kepada Nabi kekasih Allah. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Masyaallah muslimin, jemaat-jemaat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan sekaligus mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benar takwa, yakni imtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah-perintah Allah serta wastinabun nawahihi, meninggalkan semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja dengan perintah dan larangan ini Allah senantiasa selalu merahmati kita, memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia yang sementara ini, alam kubur yang menanti kita, dan akhirat yang selama-lamanya. Dan semoga Allah pada akhirnya menggolongkan kita kepada hamba-hamba yang lakum tatakun, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum inda atakum innallaha alim khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang bertakwa, dan sesungguhnya pula Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Masyaallah muslimin, jemaah rahimakumullah, berkaitan dengan Ramadan ini Rasulullah bersabda, Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku kata Rasul, dan Ramadan itu bulannya umatku. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah saja mengatakan bahwa Ramadan itu bulan umatnya. Maka kita sebagai umatnya, mari menjaga amanah yang besar ini agar puasa kita betul-betul dijalankan dengan sepenuh hati tanpa ada unsur makhluk lainnya. Hadirin rahimakumullah, tak terasa kita sekarang sudah memasuki hari ke-18 di bulan Ramadan. Semoga saja harapan kita, doa kita, Allah selalu membimbing kita sehingga kita mampu puasa seperti yang diharapkan dengan ilmu agama kita. Bahwa kita orang beruntung karena kita akan diberi hadiah oleh Allah pada akhirnya yang puasa, yakni hari raya Idul Fitri, sebagai hadiah atas perjuangan kita berjuang melawan hawa, lapar, haus dan sebagainya di bulan Ramadan ini. Yang pada akhirnya nanti di ujung Ramadan ini Allah beri hadiah, yaitu Idul Fitri. Insyaallah kita akan mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam sabda lain Rasulullah bersabda, Atakum Ramadanu sayyidu syuhuru wa marhaba bihi wa ahlan ja'a syahru siyam bi barakati faqrim bihi min jari rihawat. Telah datang kepadamu bulan Ramadan yang penuh barakah sebagai penghulu semua bulan, dan selamat datang pula yang telah bawa keberkahan. Karenanya muliakanlah tamu yang datang itu, yakni Ramadan. Idza ja'a Ramadanu futihit abwabal jannah. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Man fariha biduhurin wa Ramadanu harwallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang gembira hatinya, lega hatinya, senang hatinya dalam menjalankan puasa ini atau menyambut Ramadan ini, pasti Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka apa saja.
Ini kabar gembira buat kita yang istiqomah puasa, kalau dijamin oleh Allah jasad kita dihindarkan dari neraka apa saja. Hadir rahimakallah. Ketika Ramadan datang, ada ayat yang sangat identik dengan bulan Ramadan, bahkan saking populernya cucung kita pun sangat hafal dengan ayat ini. Redaksinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang terdahulu agar kamu bertakwa. Kata siam dan ayat ini berbentuk masdar atau berasal dari soma yasumu, yang artinya menahan, menjaga, mengendalikan nafsu dari makan dan minum serta berjima di siang hari waktu fajar di bulan Ramadan sampai terbitnya matahari. Hadirin rahimakallah, puasa disyariatkan oleh Allah sebagai rahmat, sebagai perisai, sebagai benteng bagi orang-orang yang beriman saja. Mengapa? Karena Allah turunkan ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, bukan ya ayyuhan nas atau hai manusia. Maka jelas puasa ini diperuntukkan untuk orang-orang beriman saja. Nyata yang jelas saat ini, detik ini di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak berpuasa dengan alasan-alasan tertentu. Semoga saja mereka diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun depan atau besok mereka pun berpuasa seperti kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu yang mengarah pada perbuatan dosa. Puasa itu sendiri punya pengaruh besar lahir dan batin. Secara kesehatan, puasa itu sungguh sehat, mengurangi darah tinggi, mengurangi kolesterol, dan mengurangi segala penyakit yang di dalam ini. Secara agama, puasa merupakan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Namun banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja, dan banyak orang yang bangun malam tidak dapat apa-apa kecuali hanya terjaga kelelahan karena bangun malamnya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa puasa ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam ini hanya sekedar menahan lapar, haus, dan berjima dengan istrinya di siang hari saja. Namun matanya masih melihat hal-hal yang tidak baik, telinganya masih mendengar dengan pendengar tidak baik, bahkan mulutnya pun masih menggibah dan sebagainya. Tangannya menerima hal-hal yang haram dan kakinya melangkah ke tempat maksiat. Inilah puasanya orang awam. Lalu yang kedua, puasa orang khawas. Puasa orang khawas ini selain menahan lapar, haus, dan berjima, juga puasa 5 panca inderanya. Ditahan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan, tidak memegang yang haram, tidak melangkah ke tempat maksiat, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita berharap di golongan yang ketiga, yakni khawasil khawas. Orang ini adalah orang yang betul-betul karena Allah puasanya. Selain menahan hawa nafsu, makan yang berjima, juga menjaga 5 panca inderanya, plus dia menjaga qalbunya, hatinya. Puasa tapi qalbunya ingat pada Allah Subhanahu wa taala, merenungi hidup ini, merenungi bagaimana akhir hidup ini, bahkan sungguhnya kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah menggolongkan kita kepada golongan yang ketiga ini, yakni khawasil khawas, yang Allah pandang inilah yang terbaik umat Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
jadikan bulan Ramadan ini menjadi momen ibadah kita untuk minta tobat pada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abdur rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrihi bada'a bin nafsih wa sanna bil malaikati qudsih wa qala wa lam yaj'al qal alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi taslima wajibullaha ila ma'adakum wa sallu wa sallim ala man hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum amwat innaka antas sami'ud ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiy wa rasula wal qur'ani imama. Rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna sayiatina wa tafal abrar. Allah maksib ana minal bala wal waba wal gola wal zina wal riba wal fakhsha'i wal munkar wal bagh wa sa'daida wal mihan wa su'al fitani ma zuhara minha wa batan min badada khassah wa min bulal muslimin Indonesia fi Palestin amma hina kala kulli sing qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati kita benar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar. Innahu ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufufakum